BKN telah keluarkan peluang persyaratan honorer agar diangkat menjadi ASN tahun 2023. BKN telah menetapkan batas akhir panggilan Welcome to channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Nah, sebelum dilanjut, mohon dengan hormat like, share, and subscribe. Terima kasih. Dikutip dari unyus.id dengan judul berita, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan peluang bagi tenaga honorer agar diangkat menjadi ASN tahun 2023. Peluang ini diberikan pada tenaga honorer yang telah terdata baik dari data kategori 2 dan honorer yang telah masuk dalam database pendataan non-ASN. Sesuai dengan data, sebanyak 50.508 honorer K2 dan 492.820 honorer non-kategori melakukan pengulangan dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Ada 6 bidang prioritas honorer yang nantinya bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes melalui berikut ini. Yang pertama, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pendidikan. Yang kedua, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pertanian. Dan yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang fungsional. Yang kelima, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang administrasi. Dan yang terakhir, keenam, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang penelitian. Selain prioritas 6 bidang honorer yang diangkat jadi ASN tanpa tes tersebut, terdapat 4 syarat honorer pada pasal 131 ayat 4 RUU ASN, yaitu yang pertama, ijazah pendidikan terakhir. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, masa kerja. Dan yang keempat, tunjangan yang telah diperoleh. Selain itu, berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005, berikut 4 persyaratan bagi honorer untuk bisa diangkat jadi PNS tanpa tes. Yang pertama, tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer dengan umur maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang keempat, tenaga honorer dengan umur maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah.
Dan BKN telah menetapkan batas akhir untuk diangkat menjadi ASN yaitu tanggal 28 November 2023 sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2018. Jika tidak diangkat menjadi ASN, maka tenaga honorer itu akan secara resmi dihapuskan. Jadi, tenaga honorer harus diangkat menjadi ASN sebelum tanggal 28 November tahun 2023 sesuai dengan ungkapan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Diungkapkannya bahwa pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah direalisasikan paling lambat tanggal 28 November tahun 2023 ini. Maka bagi Anda seorang tenaga honorer, bersiaplah untuk segera diangkat ASN oleh pemerintah. Untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, bagi seorang honorer terdapat beberapa berkas persyaratan yang pada umumnya diperlukan. Yang pertama, surat lamaran. Tuliskan surat lamaran yang mencantumkan niat Anda untuk menjadi ASN bagi honorer. Dan sertakan juga informasi kontak yang jelas. Yang kedua, daftar riwayat hidup atau CV. Buatlah CV yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, pelatihan, serta informasi lainnya yang relevan dengan posisi yang akan Anda lamar. Yang ketiga, fotokopi KTP. Sertakan salinan yang sah dari kartu tanda penduduk Anda. Kemudian yang keempat, fotokopi ijazah. Lampirkan salinan ijazah terakhir yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang nantinya akan Anda lamar. Yang kelima, fotokopi transkrip nilai. Sediakan salinan transkrip nilai yang menunjukkan prestasi akademik Anda selama masa studi. Yang keenam, surat keterangan pengalaman kerja. Jika Anda memiliki pengalaman kerja sebelumnya, sertakan surat keterangan dari tempat kerja atau instansi terkait yang menjelaskan posisi, lamanya kerja, dan tugas yang Anda lakukan. Yang ketujuh, sertifikat pelatihan. Jika Anda telah mengikuti pelatihan yang relevan dengan posisi yang Anda lamar, lampirkan sertifikat tersebut sebagai pendukung. Yang kedelapan, surat keterangan sehat. Biasanya diperlukan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Anda dalam kondisi sehat secara fisik dan mental untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Yang kesembilan, surat pernyataan tidak terlibat narkoba. Beberapa instansi biasanya meminta pelamar untuk menyampaikan surat pernyataan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ke-10, pas foto. Sertakan pas foto terbaru dengan ukuran dan format yang diminta oleh instansi penerima. Pastikan untuk memeriksa persyaratan yang lebih spesifik yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang Anda lamar, karena persyaratan dapat berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya dan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Juga siapkan salinan dokumen aslinya beserta fotokopinya untuk diverifikasi pada saat proses seleksi. Ada persyaratan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005, yaitu ada 4 persyaratan bagi honorer untuk bisa diangkat jadi PNS tanpa tes. Yang pertama, tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah.
Yang kedua, tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer dengan umur maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Yang keempat, tenaga honorer dengan umur maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Dikutip dari kontan.co.id Jakarta dengan judul berita, tenaga honorer bisa diangkat PNS atau P3K tahun 2023 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Cek ketentuannya. Syarat dan ketentuan bagi seorang honorer yang akan diangkat menjadi PNS atau P3K sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B-15-M.SM.01.01/2022 dan dalam surat edaran tersebut dicantumkan ada 4 syarat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tersebut berstatus sebagai tenaga honorer K2 atau THK2 yang telah terdaftar pada database BKN dan juga sedang bekerja di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer tersebut mendapatkan upah atau gaji dengan pembayaran langsung yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan bukan melalui pihak ketiga atau outsourcing. Yang ketiga, tenaga honorer tersebut dipekerjakan atau diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerjanya. Dan yang keempat, tenaga honorer tersebut memenuhi ketentuan usia yaitu paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Menteri Pan-RB menerangkan, penyelesaian pegawai non-ASN atau non-PNS, non-P3K, dan THK2 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 56 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Kemudian pada PP nomor 45 tahun 2018 diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka pemberlakuannya 5 tahun tersebut adalah jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K. Penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ditargetkan mulai terlaksana pada tanggal 28 November 2023 mendatang, seiring dengan telah terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-185-M.SM.02.03/2023. Kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan sedang jadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi yang sedang kita ajukan untuk 2024 mendatang. Telah terdapat sejumlah tenaga honorer yang masuk dalam database pendataan non-ASN honorer yang berpeluang diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Informasi dari aku dan guru. Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bermanfaat. Salam Guru Indonesia.